Kanal Inspirasi. Pak Eman, selamat pagi. Selamat pagi RRI, selamat pagi. Ya, salam sehat Pak Eman. Sudah di kantor kah pagi ini? Saya sudah di kantor karena wawancara ini. Terima kasih. Baik Pak Eman, ini data yang diterima oleh RRI, apakah betul masih banyak warga di Kabupaten Ende yang masih membutuhkan rumah layak huni begitu Pak Eman? Benar sekali, Desi. Jadi dalam beberapa bulan terakhir, memang ini berkesinambungan di tahun sebelumnya. Pemerintah akan konversi rumah masyarakat dari yang tidak layak huni menjadi layak huni itu banyak sekali. Juga kepada kepala keluarga yang belum mempunyai rumah juga yang cukup tinggi itu di. Halo? Oke, terputus ya. Kami coba hubungi kembali Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Ende, Eman Teku ya. Tadi sudah terhubung namun terputus. Kami coba hubungi kembali untuk bisa mengetahui informasi atau data selengkapnya. Pak Eman, selamat pagi. Mohon maaf terputus tadi. Ya, selamat Baik, pagi. Ya. silakan dilanjutkan. Nah, jadi dari tingginya permintaan itu kemudian kami menghimbau kepada masyarakat supaya sebaiknya didata dengan baik setiap kepala desa untuk kemudian dimasukkan datanya dalam bentuk permintaan kepada pemerintah bagi setiap desa yang membutuhkan itu dalam bentuk proposal. Sehingga para kepala desa kemudian membuat proposal dan di dalam proposal itu dimuat data kebutuhan per desa. Di dalam satu desa itu ada berapa rumah tidak layak huni yang mau diperlukan untuk dikonversi ke layak huni dan juga berapa jumlah kepala keluarga yang belum memiliki rumah. Data yang sementara ke kami memang cukup banyak yang pernah saya sampaikan awal kepada RRI itu. Begitu, Desi. Jumlah pastinya boleh kami tahu juga begitu, apakah masih mencapai angka ratusan atau malah bertambah mungkin Pak Eman? Iya, jadi dari proposal yang masuk sampai dengan sekarang ini yang kami terima di kantor itu ada sekitar 150 desa yang sudah memasukkan proposal dalam bentuk data di dalamnya. Nah, dari jumlah itu kalau satu desa itu memang rata-rata kelihatannya sekitar 50 sampai 100 kebutuhan yang mereka perlukan. Itu sudah termasuk jumlah rumah tidak layak huni yang mau dikonversi ke layak huni, juga kepada keluarga yang belum membutuhkan rumah, yang belum memiliki rumah. Iya, proposal-proposal ini nanti kemudian akan diapakan Pak Eman? Selain sebagai data yang akan dimiliki oleh perumahan rakyat, lalu selanjutnya seperti apa nanti? Baik, saya terima kasih sekali ada pertanyaan ini, jadi karena ini yang penting. Jadi dari proposal ini kita jadikan basic atau dasar data untuk kemudian kita hadirkan di setiap peluang yang ada oleh pemerintah untuk menyediakan rumah ini. Contohnya, saya kasih contoh. Yang pertama, di dalam menjawab kebutuhan masyarakat ini, dana yang dipakai untuk membangun rumah itu ada dana dari pusat dan daerah. Nah, untuk ketiga sumber dana ini, semuanya memerlukan data yang harus kita input dalam aplikasi. Aplikasi ini kemudian terhubung kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten yang ada di sini, sehingga setiap kali akan ditentukan desa mana yang akan menerima bantuan ini, data sudah masuk di dalam aplikasi itu dan itu menjadi acuan untuk penentuan. Sehingga itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga apabila ada bantuan langsung yang seperti kemarin kita tahu bersama pada kunjungan Presiden ke ND, kemudian Presiden itu memberikan ruang kepada Bupati untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan yang ada di Kabupaten ND, termasuk Bupati akan menyampaikan kebutuhan rumah tidak layak huni di ND. Nah, data yang sudah masuk ke kantor ini, itu yang kami kemudian kompilasi untuk dibawa Pak Bupati ke Presiden. Nah, sehingga data-data itu terima kasih atas pertanyaan itu. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya dipanggil Presiden, data sudah siap begitu ya untuk bisa dipresentasikan. Kalau data untuk Presiden kemarin, akan kami masuk ke kementerian. Sehingga ada pertemuan, kami 3 data bersama Pak Bupati, kemudian kesempatan bertemu itu konfirmasi. Akhirnya kami memutuskan untuk lebih dulu memasukkan data secara administratif.
Oke. Sehingga apabila nanti terjadi pertemuan, itu cuma formalitas politik, sementara administrasinya sudah berjalan. Ya. Pak Eman, ini apakah kemudian ada prioritas-prioritas begitu dibagi per kategori atau seperti apa nanti sistemnya untuk membagi subsidi rumah layak huni ini untuk masyarakat yang proposalnya sudah masuk begitu Pak Eman? Nah ini juga pertanyaan bagus ya, terima kasih sekali lagi. Jadi prioritas untuk menentukan desa mana yang akan menjadi penerima bantuan itu ada banyak faktor. Saya sebutkan saja beberapa di antaranya yang penting. Yang pertama biasanya pemerintah melihat data yang masuk ke pemerintah itu, misalnya desa yang masuk dalam kategori stunting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemerintah melihat kemampuan desa dalam menangani proyek-proyek atau pekerjaan-pekerjaan bantuan yang masuk ke desa. Apabila ada desa yang dalam pekerjaan pemerintah yang masuk ke desa beberapa kali tidak selesai atau terhambat karena ada masalah di desa, itu sudah diperhitungkan. Sehingga kami harap supaya desa-desa yang pernah menerima bantuan atau yang sedang menerima bantuan sekarang ini, semua program pemerintah itu kan semoga dikerjakan dengan baik, semoga diselesaikan dengan baik, sehingga menjadi penilaian khusus pada desa itu untuk kemudian diberikan lagi bantuan berikutnya. Apabila kita mendapatkan bantuan sebelumnya itu kita tidak bisa menyelesaikan, maka akan menjadi pertimbangan bagaimana kita memberikan lagi bantuan sementara pekerjaan yang tahun lalu dan tahun kemarin desa itu tidak mampu menyelesaikannya. Jadi berkala begitu ya? Berkala, ya benar. Jadi ada penilaian-penilaian itu. Kemudian memang banyak data yang masuk ke pemerintah pusat itu termasuk dari dinas sosial, dari BKKBS, dan Bapeda, itu semua menjadi pertimbangan untuk ditentukan oleh pemerintah pusat. Intinya bahwa kita siapkan dulu datanya. Soal penentuan nanti mereka menilai dari sana. Begitu. Untuk di tahap sebelumnya, ini realisasi pembangunannya sudah sejauh mana Pak Eman? Apakah bantuan ini sudah disalurkan, rumah-rumah sudah ada yang dibangun Pak Eman? Baik. Untuk tahun 2022 ini kita mendapat bantuan 200 rumah tidak layak huni yang tersebar di desa, dan proses atau tahapan sampai sekarang itu adalah kita sudah memiliki merekrut fasilitator, kemudian berikutnya membentuk KSM di desa. Penanggung jawab pengerjaan ini adalah masyarakat sendiri dan dibantu dengan kelompok namanya KSM, itu ada di desa, kelompok swadaya masyarakat. Kemudian mereka nanti membuat rekening di bank untuk ditransfer dananya masuk ke rekening KSM itu, dan mereka bisa mengerjakan di desa. Sekarang sampai pada tahap itu, mereka sudah membentuk rekening, tinggal menunggu review pemeriksaan dari inspektorat tahun lalu kita. Kemudian kalau review itu selesai, maka dana itu akan segera turun dan langsung masuk ke rekening yang ada di desa. Dan mereka bisa mendistribusikannya kepada setiap penerima yang ada di desa. Ya, begitu. Pak Eman, kalau mendengar wawancara ini mungkin beberapa masyarakat juga akhirnya kemudian merasa, apakah saya perlu juga ini mendapatkan rumah bantuan layak huni agar ini informasinya tidak disinformasi begitu berkembang di masyarakat. Siapa saja yang boleh meng-apply proposal kepada dinas untuk bisa menerima bantuan rumah layak huni ini, Pak Eman? Baik, jadi masyarakat yang berhak menerima ini, saya harapkan begini, masyarakat kalau membutuhkan rumah layak huni berkoordinasi dengan kepala desa. Sampaikan kepada kepala desa bahwa kepala desa, saya seandainya belum didaftar, kepala desa tolong masukkan saya supaya menjadi penerima calon berdesa bantuan perumahan. Kemudian data itu akan dihantar kepala desa kepada kami di sini. Nah, kemudian juga setelah itu, kalaupun ada warga yang sebenarnya tidak berhak menerima, nanti kalau bantuan itu turun, maka kami akan turun survei lagi ke desa. Sehingga kepada PNS atau ASN itu memang tidak boleh menerima, boleh kita sendiri juga tidak boleh menerima. Ada cara-cara tertentu yang nanti kalau misalnya bantuan itu turun, kami juga akan tetap verifikasi ke lapangan. Ya. Jadi kalau mereka siapkan dulu data. Masyarakat desa dan kepala desanya mendata semua itu, kemudian masukkan ke kami, nanti baru kami input. Mereka bisa menurunkan bantuan
sebelum action kami akan turun verifikasi terhadap semua penerima. Pak Eman tadi disebutkan hanya kepala desa, apakah yang masuk di wilayah kelurahan di dalam kota ini tidak bisa menerima bantuan atau seperti apa? Atau memang belum disebutkan tadi? Kelurahan juga menerima itu. Oh, bisa ya? Kita ada di kelurahan juga, iya. Juga termasuk kelurahan. Oke. Kita di Kabupaten ND ini ada 278 desa kelurahan. Oke. 255 desa dan ada 23 kelurahan. Baik, ya nanti semua proposal itu akan dilakukan verifikasi kembali oleh tim Dinas PUPR begitu ya? Betul, Untuk Dinas Jadi Perumahan kami Rakyat. Kami input dulu ke dalam aplikasi, kami sampaikan kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kita ini juga punya sumber dana untuk membantu itu. Baik. Apabila sudah ditentukan ke bawah, nanti akan kami verifikasi. Oke, terima kasih Pak Eman untuk informasinya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Proposal-proposal yang masuk ini, data-data ini juga bisa bermanfaat ketika dibawa Bupati nanti ketika dipanggil oleh Presiden begitu Pak Eman ya. Terima kasih, siap. Kami Baik. siap untuk backup itu. Terima kasih, Desi. Terima kasih, selamat pagi. Eman Teguh, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten ND baru saja menyampaikan informasi ini terkait dengan bahwa benar ya masih banyak warga Kabupaten ND yang membutuhkan rumah layak huni. Untuk Anda yang ingin mengetahui kembali ya atau ketinggalan informasi tadi, Anda bisa mengakses lagi laman YouTube channel kami ya di RRI ND untuk mengetahui informasi selengkapnya. Anda yang ingin tahu bagaimana persyaratan untuk menerima rumah layak huni ya bantuan ini, kemudian seberapa banyak sih masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni, data selengkapnya tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Eman Teguh. Anda bisa saksikan kembali wawancara ini melalui YouTube channel RRI ND. Saat ku jumpa dirinya